Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast yang bertemakan organisasi di luar kampus, Why Not, di sesi kedua kita. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Christian Manulang yang sudah menyempatkan waktunya pada podcast sesi kedua ini dan teman-teman Sobat Mintel yang sedang menonton di balik layar. Masih ingat kan ya dengan aku, Adinda, yang akan bantu kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih belum tahu tentang apa sih itu organisasi. Jadi yuk kita dengarkan Kak Aris menjelaskan seputar organisasi yang bertemakan organisasi di luar kampus, Why Not. Langsung kita mulai dengan pertanyaan yang akan saya bacakan ya Kak. Boleh. Kak tadi di sesi pertama tuh udah ditanya ya Kak gimana sih suka dukanya, apa aja persiapannya buat masuk IMATELKI. Nah aku mau tanya lebih dalam lagi nih Kak, boleh nggak nih Kak? Boleh. Pertanyaan pertama ya Kak, apa sih yang buat Kak Aris tuh betah di IMATELKI? Yang membuat saya betah sebenarnya bukan betah sih. Awalnya kan memang awalnya coba-coba gitu kan kayak awalnya coba-coba terus akhirnya mendapatkan poinnya tersendiri, mendapatkan keinginannya gitu kan, karena yang memang di awalnya memang pengen berorganisasi, pengen juga memiliki relasi yang luas gitu. Dan yang saya inginkan memang sejauh ini sudah tercapai sedikit dan yang membuat saya betah karena itu saya bisa mengenal lebih banyak orang, bukan cuma hanya mahasiswa, bukan cuma hanya orang-orang lab, tapi ruang lingkupnya langsung se-Indonesia gitu. Itu yang membuat saya menjadi betah dan memang semakin suka sih sama IMATELKI. Lanjut ya Kak, perbedaan dari IMATELKI sama organisasi yang lain tuh apa sih Kak? Perbedaannya, kalau perbedaan dari IMATELKI dan organisasi lain sendiri sih memang sudah jelas beda gitu, karena IMATELKI ini berkecimpung di jurusan TLM gitu, dan kalau organisasi lain itu banyak yang hampir sama, tapi memang job desk-nya memang berbeda gitu. Jadi kalau untuk yang perawat, kebidanan, mereka memiliki organisasi tersendiri, dan TLM untuk yang khusus mahasiswa memiliki organisasi yaitu IMATELKI gitu. Jadi memang mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang spesifik sih bisa dibilang. Kak, kan tadi Kak Aris bilang ya kalau IMATELKI ini tuh bukan lagi cuma di lingkungan kampus tapi di luar kampus bahkan se-Indonesia ya Kak. Nah, kalau misalkan nih ada mahasiswa baru yang pengen masuk IMATELKI, tapi dia nih introvert, jadi lebih mikir lagi kayak bisa nggak ya ini kan bukan di dalam kampus doang tapi di luar kampus bahkan satu Indonesia, itu gimana sih Kak tipsnya? Bisa. Nanti pada saat kita sudah memang tergabung di dalam IMATELKI, kita kalau untuk yang se-Indonesia memiliki program kerja nasional namanya. Program kerja nasional yang dilaksanakan di dalam 1 tahun itu ada kira-kira 3-4 kali gitu. Kalau memang yang ada yang introvert gitu, mungkin nanti kebijakan dari si ketuanya itu berbeda-beda gitu. Bagaimana cara si ketua itu mengajak si anak introvert tersebut supaya bisa tergabung, supaya bisa merubah sifat introvert tersebut gitu. Karena di IMATELKI sendiri ini kita memang ruang lingkupnya benar-benar luas gitu, sampai yang se-Indonesia. Kalau terus-terusan introvert, jadi sayang-sayang gitu. Udah tergabung di organisasi yang bisa dibilang lumayan besar, tapi terus-terusan introvert, kan jadinya sia-sia sampai akhir gitu. Kan Kak Aris sebagai ketua nih ya Kak, udah nemu belum nih Kak anggota Kak Aris tuh yang benar-benar introvert jadinya susah gitu buat dikembangkan? Kalau introvert banget sih belum ada sejauh ini, belum ada. Cuman ada aja yang memang kurang terbuka, yang masih sering menutup diri ke kita gitu. Ada beberapa, yaitu balik lagi ke tugas seorang ketua, bagaimana caranya supaya si anak ini bisa nyaman sama kita dan bisa tetap bergabung dan tidak hilang di tengah jalan gitu sih. Iya, Kak. Oke, lanjut lagi ya Kak. Nah, bagaimana sih cara Kakak? Pasti pernah dong Kak, Kakak ngerasa jenuh atau mungkin ada di pikiran Kak Aris kayak, aduh apa gue udahan aja nih ya sama IMATELKI, apa gue keluar aja nih ya gitu kan. Walaupun nggak boleh kan keluar di tengah jalan. Kakak gimana sih cara ngatasin kejenuhannya itu? Kejenuhan, kalau untuk jenuh sih manusiawi gitu. Pasti kita merasakan, semua manusia pun pasti merasakan jenuh gitu. Apalagi yang hampir setiap hari ada rapat gitu. Terus juga ngurusin sesuatu, pekerjaan juga ada, tugas dan juga kuliah, itu sih pusing banget. Kalau misalkan jenuh, kebetulan hobi saya juga keluar kan, hobi saya mendaki gunung. Kalau emang saya lagi jenuh banget
dan ada waktu lumayan, saya bakal pergi ke gunung. Tapi kalau misalkan memang waktunya nggak dapet untuk berangkat ke gunung, saya akan olahraga gitu. Jadi kayak jangan karena berorganisasi, jangan karena kesibukan, hobi jadi terbengkalai gitu. Jadi kalau menurut saya pada saat saya memang sedang jenuh-jenuhnya, saya bisa melakukan hobi-hobi. Jadi pada saat sudah melakukan hobi tersebut, udah refresh, balik lagi ke kesibukan awal gitu. Tapi pernah ada pikiran nggak Kak kayak, aduh capek, ini udah bener-bener di titik capek, di titik jenuh, terus kayak udahlah keluar aja, apa nggak lanjut periode selanjutnya gitu? Sempat terfikirkan gitu, cuman ya kayaknya kalau kayak gitu, kalau cuma sampai sini aja belum cukup deh gitu, berpikir gitu, kayak belum cukup cuma sampai di DPW gitu. Semoga bisa nanti lanjut ke depannya, periode selanjutnya gitu kan, karena supaya hidupnya berwarna aja sih gitu. Nggak cuma flat-flat banget. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Menurut Kakak, proker apa yang paling menarik setelah join Imatelki nih Kak? Proker yang menarik sebenarnya banyak dan semua juga memiliki karakter berbeda-beda gitu kan, memiliki karakter dan kesulitannya masing-masing juga. Itu kalau yang paling menarik sejauh ini baru yang kemarin Imatelki Kerja Nyata gitu, karena kita melaksanakannya langsung turun ke masyarakat, masyarakatnya pun anak-anak kecil gitu. Jadi ditambah lagi kita yang belum pernah, ada juga yang belum pernah, ada yang belum terbiasa menghadapi anak-anak kecil, jadi kita harus ngatur, adik kamu harus kayak gini ya, itu kan susahnya pakai banget gitu. Apalagi kita yang nggak terlalu suka sama anak kecil, dihadapkan dengan anak kecil yang bandel, jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa, sabar-sabarin aja gitu. Sampai pada saat itu mereka akhirnya mau dibilangin, cuma memang harus diiming-imingi dengan hadiah dan makan-makanan kecil gitu. Adik harus kayak gini ya, tapi nanti bakal dapat makanan kok, tenang aja gitu. Oke, pada akhirnya ya mereka mau gitu. Dan kita juga merasakan pada saat selesai program kerja tersebut, kok jadi kehilangan gitu. Yang awalnya satu minggu satu kali, pokoknya kita melaksanakan itu 3 kali pertemuan di dalam 1 bulan. Jadi kayak ngerasa, oh kemarin seru ya, kok tiba-tiba kayak ngerasa kehilangan gini sih gitu. Jadi ya gitu sih, itu sih yang paling membekas sampai saat ini gitu. Kayak seru aja, yang awalnya nggak suka anak kecil, jadi tiba-tiba suka. Jadi itu diadainnya sebulan 3 kali pertemuan ya Kak? Bulan, Sekali doang. betul, sebulan 3 kali pertemuan setiap minggu, dilaksanakan 1 kali gitu. Itu emang 1 bulan itu aja atau bulan berikutnya pun sama kayak gitu? Enggak. Jadi memang kebijakan dari atas, kebijakan dari pusat itu mengharuskan kita seperti pengabdian ke masyarakat. Pengabdian ke masyarakatnya itu memang SOP-nya sudah ditentukan, harus dilakukan 3 kali pertemuan di dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau bulan selanjutnya udah masuk ke program kerja yang lain gitu. Tapi itu berarti di periode sebelumnya pun sama Kak, kayak gitu juga? Sama, cuman beda tempat gitu. Jadi kalau jilid sebelumnya itu melaksanakan pengabdian masyarakatnya di Bandar Gebang, di Bekasi, di yang tempat sampah itu. Nah, kita memiliki inovasi baru di jilid sekarang, kita melaksanakannya di Kampung Pemulung gitu. Jadi kita memang harus memiliki inovasi baru sih, supaya nggak flat-flat banget gitu. Nonton aja ya Kak, begitu-gitu terus. Lanjut lagi ya Kak. Berapa tahun sih Kak masa periode Imatelki? Kalau masa periode Imatelki sendiri, satu periodenya itu ada kurang lebih 11 sampai 12 bulan gitu. Jadi nanti kita akan berakhir di bulan Desember awal, kita akan melaksanakan muswil, itu namanya musyawarah wilayah, itu untuk menentukan si ketua baru, itu untuk pemilihan ketua baru, pemungutan suara untuk ke periode selanjutnya di jilid 12, kalau sekarang kan jilid 11, untuk pemilihan ketua di jilid 12 gitu. Pemilihan ketua beserta anggota-anggotanya. Kalau anggota-anggotanya kan dipilih pada saat kaderisasi nih. Pada saat kaderisasi nanti kita seleksi untuk anggota barunya. Kalau untuk pemilihan ketuanya sendiri akan dilaksanakan di musyawarah wilayah. Tapi kalau misalkan Kak Aris nih, ada nggak sih rencana kayak bisa nggak tahun depan tuh Kak Aris lagi nih yang jadi ketua gitu, nambah periode tanpa harus pemilihan ya Kak? Kalau untuk jadi ketua lagi nggak boleh. Oh gitu.
Kalau ya SOP turun-temurunnya itu tidak diperbolehkan gitu. Kalau ketua minimal harus naik ke DPP, Dewan Pengurus Pusat. Jadi Dewan Pengurus Pusat itu ada di atasnya kami. Di bawahnya ini DPW ya, Dewan Pengurus Wilayah. Gitu. Jadi si ketua ini memang minimal diharuskan untuk lanjut ke DPP. Gitu. Jadi ya semoga masih bisa lanjut karena kan kebetulan juga tingkat akhir, udah tingkat akhir di kampus, takutnya nggak kepegang gitu. Tapi semoga masih bisa membagi waktunya supaya organisasi tidak terputus di DPW saja. Tapi Kak Aris mau nggak nih kira-kira lanjut lagi ke DPP? Mungkin belum bisa menjawab untuk saat ini. Masih mikir-mikir lagi ya Kak? Iya. Berarti kalau DPP itu tuh benar-benar se-Indonesia atau gimana tuh Kak? Jadi si DPP ini gunanya untuk memonitoring seluruh Indonesia yang langsung. Jadi kita DPW ada di bawahnya si DPP lah yang memonitoring kami ini se-Indonesia. Tuh, jadi pada saat acara nasional ini, contoh yang kayak kemarin di Bengkulu, belum lama juga ada yang di Lampung, kita bertemu sama si DPP gitu. DPP ini nanti berkumpul se-Indonesia beserta dengan si DPP-nya juga gitu. Luas ya Kak, Cukup luas. Oke, ya kita lanjut lagi. Apa sih Kak proker Imatelki Jilid 11 ini ada yang berbeda dari jilid sebelumnya? Kalau yang berbeda sudah jelas ada, gitu. Sudah jelas ada beberapa yang berbeda karena kami tidak mau yang monoton terus. Gitu. Pertama yang kayak tadi saya bilang, Imatelki Kerja Nyata yang tahun lalu dilaksanakan di Bantar Gebang. Kalau yang jilid kami melaksanakannya di Kampung Pemulung, gitu. Dan juga kami berusaha melahirkan program kerja inovasi, gitu, agar tidak sama seperti jilid-jilid sebelumnya, agar kami juga memiliki perbedaan gitu. Kalau misalkan sama-sama terus, apa bedanya jilid sebelumnya dengan jilid sekarang gitu. Tapi yang beda itu aja Kak, atau ada lagi selain itu? Ada lagi beberapa program kerja. Contohnya di tahun lalu belum ada lomba esai, sekarang ada lomba esai. Di tahun lalu itu lomba esainya belum ada karena kan ini inovasinya baru ada di anggota saya, lomba esai gitu. Dan juga kalau untuk permasalahan tempat-tempat dari program kerja yang sebelumnya gitu kan jelas berbeda gitu. Dan juga kita maunya supaya di jilid 11 ini program kerja kami lebih banyak dari program kerja jilid sebelumnya gitu. Karena ya semoga sih untuk jilid-jilid selanjutnya juga bisa menerapkan seperti kita ini supaya makin berlanjut, semakin banyak program kerja gitu. Benar-benar. Oke, kita lanjut lagi. Hal-hal apa sih Kak yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin atau ketua dalam sebuah organisasi? Secara Kak Aris kan seorang ketua ya sekarang. Itu apa aja sih Kak? Hal-hal yang harus dimiliki. Yang pertama sabar sih. Kita tuh harus sabar dalam artian kita sabar menghadapi beberapa kepala yang memang susah diatur. Pertama. Kedua, kita harus bisa selalu fleksibel gitu. Dalam artian fleksibel ini anggota kita contohnya nggak bisa hadir di dalam program kerja tersebut. Tapi si ketua bagaimana caranya gimana, kita harus tetap hadir. Gitu. Karena logikanya gini, pada saat di program kerja kita nggak hadir, tapi kita mau menegur ke orang, gitu. Lu aja nggak hadir, kok lu mau negur gue gitu kan. Jadi intinya harus bisa jadi role model dan jadi contoh buat anggota-anggotanya gitu. Kalau itu sih yang saya terapkan di jilid saya yang sekarang gitu. Saya seberusaha mungkin bagaimana caranya mereka itu melihat saya, oh ketuanya aja hadir gitu, masa gue nggak hadir sih sebagai anggota gitu. Itu sih yang saya terapkan di jilid saya sekarang. Menurut kakak apa sih yang paling diprioritaskan antara kepentingan umum atau kepentingan pribadi? Tolong jelaskan alasannya tuh Kak. Kepentingan umumnya itu maksudnya ruang lingkupnya ke arah mana? Organisasi ya? Oke. Kalau kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi, yang sudah pasti, saya sih udah pasti mementingkan kepentingan organisasi gitu. Itu yang pertama. Itu kenapa? Kenapa saya mementingkan organisasi? Karena gini, pertama
di sini saya adalah seorang ketua gitu pertama. Kedua, gimana caranya supaya si anak-anak ini juga merasa eh, adanya si ketua gitu. Kalau saya terus-terusan mementingkan kepentingan pribadi dan melepas tangan untuk kepentingan organisasi, kasihan mereka kayak anak ayam nggak punya kepala nanti. Gitu. Jadi saya seberusaha mungkin gimana caranya supaya kepentingan organisasi ini tetap terpegang dan kepentingan pribadi juga tetap gitu. Jadi balance gitu. Itu yang berusaha saya terapkan. Tapi kan pasti ada nih ya Kak, kepentingan pribadi itu yang urgent banget dan di saat yang sama pun ini Kak Aris tuh harus datang gitu ke organisasi itu gimana? Tetap milih organisasi juga Kak? Itu harus mempertimbangkan ulang sih mana yang lebih prioritas gitu. Apakah kepentingan pribadinya ataupun kepentingan organisasinya gitu. Kalau di organisasi kan sebenarnya bisa ada sekre, ada bendahara, ada kepala departemen-departemen yang lain juga bisa dimintain tolong gitu. Tapi kalau memang benar-benar harus ketua yang turun, saya akan lebih mengutamakan organisasi sih. Iya. Lanjut ya Kak. Selama berorganisasi nih Kak, pasti kan banyak banget masalah yang datang nih ya kayak dari internal atau dari eksternal. Gimana sih cara Kak Aris nih membereskan masalah itu tuh gimana? Permasalahan eksternal dan internal. Iya. Oke. Mungkin kita sebagai ketua harus bersifat profesional gitu. Profesional dalam artian kepentingan organisasi harus tetap berjalan walaupun ada permasalahan. Iya. Gitu. Dan perlahan-lahan kita harus sambil menyelesaikan permasalahan internal ataupun eksternal tersebut, organisasi jangan sampai terlepas juga gitu. Bagaimana caranya semua supaya tetap terpegang deh gitu intinya. Karena yaitu yang tadi saya bilang, memang berorganisasi ini gampang-gampang sulit. Jadi kita harus rela mengorbankan sesuatu juga sih. Tapi pernah nggak sih Kak selama Kak Aris menjabat sebagai ketua IMATELKI nih Kak, itu kan pasti berat ya Kak, karena benar-benar luas gitu ya. Masalah yang datang ke IMATELKI itu kayak benar-benar berat gitu. Pernah nggak tuh Kak? Ada, balik lagi ke permasalahan, sebenarnya yang terberat adalah anggota. Jadi permasalahan yang terberat timbul dari dalam IMATELKI itu sendiri sebetulnya gitu. Jadi kalau untuk permasalahan dari eksternal, dari luar, sebenarnya sedikit permasalahan, bahkan hampir nggak ada gitu. Tapi yang membuat kami memiliki banyak permasalahan dari anggota kami sendiri gitu. Jadi ada beberapa anggota yang memang seharusnya menyelesaikan job desk ini gitu, tapi kok tiba-tiba menghilang gitu. Oh, dia punya permasalahan pribadi sendiri gitu. Oh, dia lagi di rumahnya ada acara ini gitu. Itulah yang membuat kami jadi kerepotan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut gitu. Padahal notabene-nya kita sendiri punya kepentingan pribadi loh gitu. Tapi kenapa Anda nggak bisa, kenapa saya bisa gitu. Itu yang selalu saya terapkan gitu. Semoga dengan saya memberikan contoh, mereka juga bisa mengerti gitu. Itu sih kalau dari saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, selama berorganisasi pasti kan banyak nih Kak masalah yang datang, gimana caranya Kakak untuk membenahi masalah tersebut? Oke, kalau untuk membenahi permasalahan, caranya adalah yang pertama kita melihat dulu yang mana permasalahan yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi balik lagi ke skala prioritas kita. Kalau memang permasalahan yang di awal itu yang harus diselesaikan adalah organisasi, ya memang sudah harus ke organisasi dulu. Kalau memang permasalahan pribadi, ya kita mengarahnya ke permasalahan pribadi gitu. Intinya semoga dengan adanya di IMATELKI ini, permasalahan-permasalahan pribadi maupun permasalahan organisasi bisa tetap seimbang, balance seperti itu. Tapi Kak Aris pernah nggak nih Kak ada masalah pribadi gitu ya Kak, terus sedangkan di situ Kak Aris juga harus berorganisasi, keganggu nggak sih Kak sebenarnya tuh yang kayak gitu tuh, ngeganggu banget atau enggak? Nah, kalau terganggu sih udah pasti terganggu gitu. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang memang harus dilepas juga gitu. Contohnya misal kita di waktu yang bersamaan kita harus mementingkan organisasi ataukah mementingkan
pribadi gitu kan. Contohnya kayak misalkan ada acara keluarga atau ada acara yang lain, di satu sisi juga saya harus menghadiri ke acara organisasi gitu. Itu memang harus ada sesuatu yang dikorbankan, kita nggak bisa megang dua-duanya gitu. Dan lagi kalau di organisasi ini ada juga yang namanya sekretaris, bendahara. Kalau untuk di Matelki DKI Jakarta kan tidak ada wakilnya gitu. Jadi kita bisa minta tolong ke sekre atau bendahara untuk mewakili, dan juga ada kepala departemen yang bisa membantu kita juga kalau memang kita berhalangan untuk hadir. Oh berarti Kak Aris nih nggak ada wakil, jadi ya udah emang tok ketua aja gitu. Langsung ketua, sekre, dan bendahara itu BPH-nya. Ada wakilnya tuh Kak. Menurut saya kalau untuk wakil bukan nggak penting ya, penting sih, cuman bingung untuk membagi tugasnya gitu. Sebenarnya wakil itu bisa disebut juga sekre dan bendahara, itu memang sudah bisa disebut sebagai wakil sih gitu, karena wakil sendiri adalah hampir sama pekerjaannya dengan ketua gitu. Kenapa nggak langsung diambil aja semuanya sama ketua gitu. Jadi memang dari jilid-jilid sebelumnya pun DKI Jakarta tidak memiliki wakil, jadi langsung ketua, sekre, dan bendahara seperti itu. Oh jadi emang dari jilid sebelumnya pun emang nggak ada wakil ya? Ya, tidak ada. Cuman jilidnya Kak Aris doang nih yang tok ketua. Jadi memang turun-temurun seperti itu. Lagi, Kak, apa aja nih kekurangan dan kelebihan di masa periode Kakak ini, dan apa sih Kak yang perlu dibenahi menurut Kakak? Kekurangan dan kelebihannya itu banyak sih. Kalau untuk kekurangan memang saya akui masih banyak gitu. Yang memang pada awalnya saya berniat untuk membenahi dalam membentuk bonding atau ikatan dengan anggota-anggota gitu. Sebenarnya cita-cita saya sih supaya bagaimana caranya si anggota ini bisa berhubungan baik dengan si ketua, seluruh anggota gitu. Itu sebenarnya keinginan saya di awal. Tetapi pada saat berjalan sampai setengah periode ternyata sulit gitu. Memang sangat sulit karena memang berbeda-beda karakter orang juga, cara kita untuk menghadapinya juga berbeda-beda. Sedangkan saya sendiri yang harus menghadapi banyak kepala gitu. Jadi memang harus banyak-banyak sabar untuk menghadapi orang-orang seperti itu sih. Tapi Kak Aris tipikal orang yang sabar kan ya ngadepin anggota-anggotanya. Apa Kak Aris juga cukup keras juga sama? Kalau untuk sabar, sabar sih sabar gitu. Cuman tetap aja kalau memang anaknya sudah keterlaluan, bener-bener keterlaluan gitu kan, jarang ikut program kerja, itu jarang menyelesaikan job desk, itu sih udah membuat geram biasanya. Dan biasanya langsung saya ajak ngobrol empat mata gitu. Karena menurut saya kalau untuk menegur itu awalnya saya pastikan akan menegur secara empat mata gitu. Karena tidak mungkin menegur untuk pertama kali di depan umum, karena jatuhnya itu mempermalukan. Tapi setelah memang sudah ditegur dengan empat mata masih nggak bisa juga, dengan cara satu-satunya adalah ditegur di keramaian, dengan harapan dia ini setelah ditegur mau belajar, mau berubah. Tapi ada aja setelah ditegur malah semakin menghilang. Oh gitu Kak? Ada. Jadi memang bermacam-macam karakter seseorang. Ada yang ditegur jadi berubah, ada yang ditegur semakin menghilang. Itu ada. Tapi banyak nggak sih Kak yang kayak gitu? Maksudnya yang kayak misalkan Kak Aris ngasih tahu nih empat mata, wah dia lebih keras lagi, kayak enggak, ini tuh kayak gini gitu. Sejauh ini belum ada yang berani sih. Iya, jadi kayak dibilangin iya aja gitu kan. Tapi setelahnya nggak tahu dilakuin atau enggak gitu. Nah, terus abis itu ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah ada tips untuk mahasiswa yang bisa dibilang belum pernah mengikuti organisasi dan ingin mencoba tapi masih ragu-ragu? Kayak emang sebelumnya tuh dia buta banget, benar-benar udah nggak pernah ikut organisasi, introvert juga, nggak ngerti apa-apa gitu kan sama organisasi itu, gimana tuh Kak? Tipsnya sebenarnya cuma satu, yang penting mau belajar. Kalau memang anaknya mau belajar, sekalipun anak tersebut tidak memiliki pengalaman, itu bakal bisa gitu. Intinya si anaknya mau belajar, mau berusaha. Karena kalau di kita ini memang kalau di Matelki kan pada saat awal-awal periode pasti kita bingung. Ini ngapain sih? Awal-awal kita program kerjanya mau ngapain sih? Gimana sih caranya gitu. Ya kita awal mulanya pasti bakal sharing sama demisioner.
sharing-sharing sama demisioner, caranya bagaimana gitu. Dan kita memang harus bisa dan mau untuk belajar, untuk mengerti gitu kan. Karena pada awalnya pasti memang berat. Apalagi bagi yang tidak memiliki background pengalaman sebelumnya gitu. Intinya nanti banyak juga demisioner-demisioner yang dari jilid sebelumnya, mereka masih banyak kok yang mau mengajarkan kita, mau berbagi ilmu-ilmunya gitu. Pada saat jilid mereka bagaimana supaya pada saat di jilid kita bisa membenahi program kerja yang memang sudah dilaksanakan sama mereka tapi masih ada kekurangan gitu. Jadi pada saat di jilid kami bisa semaksimal mungkin kami menyelesaikan program tersebut. Oke. Kak, kakak punya planning nggak nih buat kedepannya buat organisasi Imatelki apa tuh Kak? Planning untuk kedepannya sih nggak muluk-muluk dan memang dari hal yang kecil-kecil dulu ya. Memperbanyak anggota dulu pertama. Dari jilid sebelumnya itu ke jilid saya sekarang memang lebih sedikit jilid saya yang sekarang gitu, karena bisa dibilang anak-anak zaman sekarang kurang melek akan organisasi gitu. Jadi itu yang masih saya rencanakan, bagaimana caranya anak-anak zaman sekarang tertarik untuk berorganisasi gitu, terutama kalau untuk khusus TLM di Imatelki gitu. Itu yang sedang kami persiapkan sih. Memang sulit, tapi kami sedang berusaha juga supaya mereka tetap ingin berorganisasi. Nah, Nisa, aku punya pertanyaan penutup buat podcast kali ini. Apa yang mau kakak sampaikan nih ke teman-teman mahasiswa TLM untuk berorganisasi baik di kampus dan di Imatelki sendiri? Nah, Kak Aris juga boleh promosi ke teman-teman TLM, siapa tahu mau masuk Imatelki kan. Oke, jadi gini, kalau mungkin tipsnya itu bagaimana caranya, mungkin teman-teman TLM ini banyak yang mengira berorganisasi itu nggak penting atau membuang-buang waktu dan tenaga gitu. Jadi gini, kalau untuk berorganisasi memang benefitnya sedikit yang dirasakan saat ini. Dan pada saat nanti ke depannya pasti akan ada benefit lanjutan yang akan kita dapatkan pada saat kita sudah berorganisasi gitu. Jadi kalau dilihat dari sekarang organisasinya buang-buang duit doang gitu, organisasinya buang-buang waktu gitu kan. Jadi oke, kalau untuk sekarang Anda bisa berbicara seperti itu. Tapi kita lihat ke depannya, beberapa tahun kemudian, pasti semua yang sudah kita lakukan akan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Jadi jangan dilihat untuk apanya, atau jadi kayak berpikir ini organisasi nggak penting banget sih gitu, mendingan gue nongkrong untuk saat ini gitu. Tapi kita lihat kalau memang Anda yang tidak berorganisasi, apakah kedepannya akan lebih sukses dari kami yang berorganisasi seperti itu. Dan lagi jangan lupa kami dari Imatelki sedang membuka open recruitment, jangan lupa untuk daftar dan tetap ikut serta sampai pengkaderisasi di tahap akhir nanti. Semoga semuanya kita bisa bergabung di dalam Imatelki. Oke, di sini aku bakal umumin dulu sebelum podcastnya selesai buat pemenang penanya terbaik Sobat Bintel itu ada MRSY Daily. Oke, sekian dari podcast kali ini. Tidak terasa sudah cukup lama saya berbincang dengan Kak Aris selaku Ketua DPW Imatelki DKI Jakarta. Banyak sekali pengetahuan tentang dunia organisasi yang dapat kita ambil dalam podcast kali ini. Berat rasanya untuk disudahi, tapi harus saya cukupkan karena waktu juga terus berjalan. Untuk itu, saya Adinda Pramita Zuhri selaku MC dan host pamit undur diri. Kembali ke kalian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.